Kalian pernah nggak sih pas lihat jembatan gede atau gedung tinggi banget mikir gimana caranya bangunan itu bisa kuat banget gitu? Nah, jawabannya itu ada di gaya-gaya gaib yang kerja di dalam strukturnya. Hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik semua itu. Coba lihat deh derek raksasa ini. Ini contoh yang pas banget. Di seluruh rangkanya itu ada gaya-gaya yang luar biasa gede bekerja. Pertanyaannya, gimana caranya insinyur bisa tahu persis di mana titik paling lemahnya? Nah, itu dia pertanyaan kunci yang bakal kita kupas tuntas. Oke, buat ngertiin struktur segede itu, kita harus mulai dari yang paling dasar. Kita kenalan dulu sama pahlawan tanpa tanda jasa di dunia konstruksi, si balok. Kelihatannya sepele ya, cuma batang lurus gitu. Tapi ini fundamental banget. Jadi, balok itu apa sih? Gampangnya gini deh. Bayangin kalian taruh penggaris di antara dua tumpukan buku. Terus tengahnya kalian tekan pakai jari. Nah, penggaris itulah yang kita sebut balok. Tugasnya yaitu nahan beban yang arahnya tegak lurus, kayak tekanan jari kalian dari atas ke bawah. Dan sadar atau enggak, balok ini tuh ada di mana-mana. Bener-bener jadi tulang punggung dunia modern kita. Lantai yang kita injek, jembatan yang kita lewatin, bahkan sayap pesawat yang bikin kita bisa terbang, itu semua pada intinya adalah balok. Tapi, ya jelas, nggak semua balok itu sama. Cara balok itu ditopang atau disanggah bakal ngaruh banget ke perilakunya pas nerima beban. Yuk, kita lihat beberapa jenis yang paling umum. Yang pertama, dan ini yang paling sering ditemui, namanya balok tumpuan sederhana. Jadi satu ujungnya itu ditahan pakai pin, jadi dia nggak bisa geser kiri kanan tapi masih bisa agak muter dikit. Nah, ujung satunya lagi pakai roll. Jadi dia bisa maju mundur dikit, ngasih ruang pas baloknya agak melengkung kena beban. Berikutnya ada balok cantilever. Biar gampang, bayangin aja papan loncat di kolam renang atau balkon apartemen. Satu ujungnya kan nancap kuat ke dinding, atau istilahnya jepit, sementara ujung lainnya ngegantung bebas. Jelas dong cara kerjanya pas nahan beban bakal beda banget sama yang tadi. Terakhir ada balok overhang. Ini intinya balok yang ujungnya lewat atau manjang melebihi tumpuannya. Kalian pasti sering lihat ini di atap teras rumah atau di beberapa desain jembatan. Oke, kita udah kenalan sama jenis-jenis balok. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru sekaligus jadi tantangan utamanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam balok itu pas ada beban? Kita bakal ngintip gaya-gaya gaib ini. Jadi setiap beban dari luar itu bakal ngelahirin dua musuh utama di dalam balok. Yang pertama, gaya geser. Bayangin aja ada gunting raksasa yang memotong balok itu secara vertikal, sret gitu. Yang kedua, momen lentur. Nah, ini gaya yang berusaha ngebengkokin atau bahkan matahin balok, kayak kita mau matahin ranting pohon. Dan ini poinnya penting banget. Tujuan utama seorang insinyur itu satu, nemuin di mana tepatnya si gaya geser dan momen lentur ini paling gede, alias mencapai titik puncaknya. Kenapa? Ya karena disitulah titik paling kritis, titik paling rawan dari si balok. Nah, supaya semua insinyur di seluruh dunia ngomongin hal yang sama dan nggak salah paham, mereka butuh bahasa yang seragam. Disinilah konvensi tanda masuk. Anggap aja ini kayak aturan main yang simple buat nentuin kapan sebuah gaya itu kita sebut positif atau negatif. Penting banget nih buat langkah selanjutnya. Aturannya tuh gampang diinget dan visual banget. Gini, gaya geser itu positif kalau dia bikin potongan baloknya seolah-olah muter searah jarum jam. Terus, momen itu positif kalau dia bikin baloknya melengkung ke atas, kayak senyum atau mangkok yang bisa nampung air. Gampang kan? Oke, terus gimana para insinyur pakai aturan ini buat nemuin titik terlemah? Jawabannya, mereka nggak nebak-nebak. Mereka bikin semacam peta. Peta ini namanya diagram gaya geser dan momen. Isinya itu dua buah grafik yang nunjukin besar kecilnya gaya geser dan momen di setiap titik di sepanjang balok. Ini alat yang powerful banget karena dia bikin gaya-gaya yang tadinya gaib jadi kelihatan jelas dan bisa diukur. Cara bikinnya itu runut banget, kayak ngikutin resep masak. Pertama, hitung dulu semua gaya reaksi di tumpuannya. Kedua, bikin rumus matematika buat gaya geser yang disimbolin V dan momen, yaitu M. Terakhir, tinggal gambar aja rumus tadi jadi grafik. Jadi deh diagramnya. Biar kebayang, kita langsung lihat contoh aja ya. Bayangin ada balok tumpuan sederhana yang nahan beban bentuknya segitiga. Maksudnya bebannya nggak rata, mungkin kayak tumpukan pasir yang makin ke ujung makin tinggi gitu. Nah, gimana nih cara analisisnya?
Oke, konsepnya udah dapet, cara kerjanya juga udah. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Lihat hasilnya, dan yang pasti ngejawab pertanyaan, buat apa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Kalian mungkin sekarang mikir, ribet amat sih pakai hitung-hitungan sama gambar-gambar grafik segala? Wajar banget kalau mikir gitu. Tapi jawabannya, ini adalah jantung dari semua desain struktur yang aman. Tara, ini dia hasilnya. Diagram geser dan momen buat contoh balok kita tadi. Garis-garis ini emang kelihatan abstrak, tapi sebenarnya ini adalah peta harta karun yang ngasih tahu kita dengan akurat di mana aja si balok lagi stres paling parah. Dan ini dia kuncinya. Cuma dengan ngeliat grafik ini, seorang insinyur bisa langsung tahu titik-titik kritisnya. Puncak paling tinggi di grafik momen, itu lokasi di mana balok paling mungkin patah. Puncak di grafik geser, itu lokasi di mana balok paling mungkin kepotong. Nggak ada lagi tebak-tebakan. Semua jawabannya ada di peta ini. Jadi, kenapa ini penting banget? Ya karena dengan info ini, kerja insinyur jadi super efisien. Mereka tahu persis di mana butuh perkuatan ekstra. Mereka bisa desain balok dengan ukuran yang pas, nggak kegedean jadi boros bahan, dan yang paling penting nggak kekecilan sampai bahaya. Inilah sains di balik amannya setiap jembatan, gedung, dan struktur lain yang kita pakai tiap hari. Jadi, nanti kalau kalian lagi nyebrang jembatan atau masuk ke gedung, coba deh berhenti sejenak. Coba bayangin diagram-diagram ini, peta-peta kekuatan yang lagi bekerja tanpa henti di atas kepala dan di bawah kaki kalian. Kira-kira ada hal baru nggak yang kalian lihat yang sebelumnya nggak pernah kepikiran?